Bapak Presiden Prabowo, salam anti Londa Ireng. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Saya lanjutkan masukan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran. Alasan dan caranya sudah saya tulis sebelumnya. Selain pemecatan atau impeachment, ada cara yang lebih mudah. Mendorong Gibran mengundurkan diri. Kenapa kita perlu mendorong Gibran berhenti? Tentu bukan karena persoalan pribadi. Ini persoalan menyelamatkan negeri. Wakil Presiden Gibran adalah dosa kolektif bangsa yang memang perlu dikoreksi. Segera membiarkan dosa itu semakin lama bertahan, membuat Indonesia semakin kehilangan harapan. 2024 untuk menjegal Anies Baswedan. Ia juga menuduh Jokowi berada di balik manuver Muldoko yang merongrong Partai Demokrat melalui KLB Deli Serdang. Selain itu, Denny juga pernah terseret kasus korupsi Payment Gateway 2014 yang merugikan negara sekitar 32 miliar rupiah. Gila. Ya, dia pernah jadi tersangka korupsi ya, Payment Gateway yang merugikan negara 32 miliar, teman-teman. Wow. Setahu saya ya, semua orang yang korupsi itu pasti dikatai maling uang negara, merugikan negara ya, pengkhianat. Makanya tadi dia pakai Londo Ireng. Tahu sendiri ya Londo Ireng yang lagi viral ya, Londo Ireng katanya ya pengkhianat juga ya, kira-kira gitu. Makanya dia pakai itu menurut saya sudah pas ya. Disebut sebagai pengarah program dan masalah penunjukan vendor tanpa prosedur menjadi sorotan besar. Kasus ini saja sebenarnya cukup menjelaskan mengapa sebagian orang menilai manuver Denny belakangan lebih bernuansa politis daripada yuridis. Yang paling heboh tentu saja adalah pernyataannya bahwa ia mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Nah, dilaporkan dia tuh. Pernyataan itu membuat paguyuban BCAD melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan membocorkan rahasia negara dan membuat keresahan publik. Lihat ya, orang-orang begini ya, orang ini ya dengan berbagai kontroversi dan kasus sekarang teriak-teriak maksulkan atau turunkan Mas Wapres Gibran ya. Sedangkan rekam jejaknya itu kayak begini. Makanya dia mulai main uang nih ya, mulai buat sayembara pakai uang. Aduh. Salahnya saat dilaporkan Denny sedang berada di Australia. Ia pun dituding kabur ke Melbourne. Hingga hari ini ketika ia menyatakan bergabung dengan tim kuasa Roy Suryo, ia pun masih berada di Australia. Dari berbagai rangkaian pernyataan, pernah memutuskan untuk masuk di tim hukum Roy Suryo ya, yang dimana ya masalah Pak Jokowi lagi ya, kalau ada sama Pak Jokowi masuk dia. Aduh, Denny. Terlihat bahwa Denny selalu muncul di isu-isu yang menyerang Jokowi. Narasinya pun selalu sama, demokrasi terancam, konstitusi dilanggar, dan kekuasaan membungkam kritik. Padahal kalau mau jujur, seluruh manuver Denny Indrayana ini justru memperlihatkan satu hal. Ia bukan sedang membela kepastian hukum. Betul. Ia membela Roy Suryo menciptakan narasi mereka sendiri. Ketika ratusan saksi sudah diperiksa, puluhan ahli sudah bicara, bukti digital dianalisis dan proses hukum berjalan panjang, Denny tetap saja berteriak bahwa ini semua bentuk pembungkaman. Memang bentuk pembungkaman katanya Denny ya, yang sudah jadi saat ini. Denny ini tampak lupa atau pura-pura lupa bahwa hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan opini. Betul, ada bukti ya, hukum jalan. Nggak mungkin cuma opini, hukum jalan nggak mungkin. Jadi kalau Roy Suryo itu sudah tersangka, sekarang itu sudah terdakwa, berarti buktinya ada. Denny. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Betul, saya setuju sama Bang Ade Armando.